Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wan Adirama dengan NPM 2755063. Saya dari program studi akuntansi perpajakan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai akuntansi sektor publik, yaitu mata kuliah saya, teman-teman semua. Pembahasan pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai konsep akuntansi kas, SKPD, dan bendahara umum daerah akuntansi instansi pemerintah. Dalam pembahasan pertama ini kita akan membahas 3 prinsip pemerintah terlebih dahulu. Prinsip pemerintah itu ada 3. Yang pertama adalah penerimaan uang di sektor ke bendahara umum daerah. Yang kedua yaitu pengeluaran bisa melalui mekanisme LS. Dan yang ketiga bisa pengeluaran melalui mekanisme AP. Ada jenis-jenis transaksi yang terjadi pada kas. Yang pertama adalah pembentukan AP, tambah uang, ganti uang, dan penyetoran sisa kas. Istilah dalam akuntansi kas pemerintah, AP atau uang persediaan. Uang persediaan adalah uang yang diberikan kepada PA atau KPA yang merupakan kepala SKPD untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD. Uang ini dipegang oleh bendahara pengeluaran SKPD. Jadi, jika akuntansi umum kita mengenal kas kecil, itu seperti AP, dan kas besarnya adalah kas di bendahara umum daerah. Uang persediaan ini nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran atau pembelian di SKPD. Ganti uang atau GU adalah uang yang berfungsi sebagai pengganti uang persediaan yang telah dipakai. Jika di kas kecil umpamanya seperti pengisian kembali kas kecil. Kemudian ada tambah uang atau TU yang artinya ketika ada kebutuhan yang mendesak dan uang persediaan tidak mencukupi, maka SKPD boleh meminta tambahan uang atau TU. Yang keempat itu ada pembayaran LS atau mekanisme LS, yang dimana pembayaran atau pengeluarannya yang menggunakan uang kas bendahara umum daerah secara langsung. Yang terakhir yaitu ada pembayaran AP atau mekanisme AP, uang persediaan ya teman-teman. Pembayaran uang persediaan, mekanisme uang persediaan yang artinya adalah pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan uang persediaan yang ada di SKPD. Terkait istilah-istilah akuntansi kas pemerintah, ternyata untuk mendapatkan ganti uang, tambah uang, uang persediaan, mekanisme LS, mekanisme uang persediaan, SKPD harus menjalankan beberapa tahapan dengan menggunakan surat pemerintah pembayaran atau SPP. Pemerintah atau permintaan pembayaran SPP ya, terkait dengan pengeluaran yang akan dilakukan oleh SKPD. Jenis-jenis SPP. Yang pertama itu ada SPP pada uang persediaan, di mana bendahara pengeluaran mengajukan SPP pada uang persediaan di awal tahun setelah surat keputusan kepala daerah tentang beberapa besaran uang persediaan untuk setiap SKPD. Kemudian ada tujuan SPP untuk uang persediaan adalah untuk mengisi uang persediaan SKPD. Pengajuan uang persediaan itu adalah 1 kali per tahun. Dan yang kedua adalah surat permintaan pemerintah pembayaran pada ganti uang. Itu pada saat uang persediaan terpakai bendahara pengeluaran mengajikan SPP ganti uang sejumlah yang sudah dibuatkan surat pertanggungjawaban atau SPJ. Yang ketiga ada SPP pada tambahan uang, di mana jika ada kebutuhan mendesak, uang persediaan tidak cukup, maka dapat mengajukan SPP pada tambahan uang. Yang terakhir itu ada SPP pada LS, digunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan. Misalkan yaitu SPPLS untuk gaji dan tunjangan, kemudian ada juga untuk barang dan jasa. Maka untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas mengenai mekanisme pembayaran belanja negara. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai di materi kedua ini kita akan membahas mengenai pembuatan komitmen, di mana ada perjanjian atau kontrak untuk PBJ. Yang pertama itu ada bukti pembayaran, kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian atau kontrak, ada juga surat pesanan. Dan untuk dari segi penetapan keputusannya, yang pertama itu ada surat keputusan, surat tugas, kemudian di dalam surat tugas itu ada ada jenis-jenisnya seperti belanja pegawai, perjalanan dinas secara swakelol, kemudian belanja bansos bentuk uang ke penerima.
Kemudian ada jenis metode pembayaran. Jenis metode pembayaran yang pertama itu ada pembayaran langsung atau LS. Pembayaran langsung yang dimana pembayaran yang dilakukan langsung kepada penyedia barang atau jasa atas dasar perjanjian atau kontrak melalui penerbitan SPM LS. SPM LS, pembayaran langsung. Kemudian ada pembayaran beban uang persediaan. Uang persediaan adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara. Kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Dan maka yang terakhir pembahasan kita adalah mengenai akuntansi belanja barang dan jasa atau beban dan persediaan. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada belanja operasional, dan di dalam belanja operasional itu ada belanja pegawai, belanja bunga, belanja barang, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Belanja yang kedua yaitu belanja modal atau terkait pengeluaran kas pemerintah dalam rangka untuk memperoleh aset tetap, baik berupa perbaikan jalan, kendaraan irigasi maupun saluran air. Dan yang ketiga itu ada yang namanya belanja tak terduga. Itu artinya belanja untuk mengantusiasi biaya yang tidak terduga. Contohnya ya seperti belanja bencana alam gitu. Contohnya ada belanja LRA, maka jurnalnya adalah belanja pada estimasi perubahan SAL. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Dan untuk pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Contoh untuk jurnal saat pembelian persediaan menggunakan mekanisme uang persediaan. Tanggal 2 bulan 3 2012 itu dengan kode akun 1 itu ada persediaan di debit, pada kas di bendahara pengeluaran itu di kredit. Contoh pencatatan jurnal beban dengan mekanisme pembayaran ganti uang tambah uang di SKPD. Itu ada dengan kode akun nomor 9113 dengan beban itu nomor akun 9, kode akun 9, dan kode akun 1 itu ada kas di bendahara pengeluaran itu di kredit. Jika tadi bebannya di debit, maka dengan kode akun 1 kas di bendahara pengeluaran itu di kredit. Ada juga dengan kas di bendahara pengeluaran itu di debit pada RKPPKD itu di kas di bendahara pengeluaran tadi di debit dan RKPPKD-nya itu di kredit. Kita ambil contoh transaksi, misalkan dibayar gaji bulan September tahun 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Anyar Jaya sebesar 100 juta, maka menggunakan mekanisme LS, pembukuan SKPD-nya dengan jurnal LRA itu adalah belanja pegawai di debit sebesar 100 juta pada perubahan SAL sebesar 100 juta. Sedangkan untuk jurnal LO-nya itu beban pegawai pada RKPPKD sebesar 100 juta. Sedangkan untuk pencatatan pembukaan PPKD-nya itu RKSKPD pada kas di kas daerah sebesar 100 juta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin apabila banyak kekurangan atau sedikit hal-hal yang tidak berkenan pada teman-teman semua saat menyimak video ini, mohon maaf dan harapannya ada evaluasi agar kedepannya itu dapat memperbaiki dan dapat menjelaskan dengan lebih baik lagi. Maka saya akhiri dan terima kasih.